PR itu tadi, komunikasi, belajar emosi, belajar pola pikir. Orang tua kita nggak ada materi itu. Assalamualaikum sahabat Bunda. Oke, pada kesempatan kali ini Bunda Hetty nggak sendiri nih, ditemani sama Kafka. Terima kasih Bunda sebelumnya udah ngajak Kafka bergabung. Oke, Bunda, saya senang juga nih Kafka mau bergabung di sini. Gimana? Bunda gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia juga bisa ditemani. Biasa saya sendiri ya, ngomong sendiri, enak kan ngomong sendiri sama Bunda, tapi kali ini Kakak ingin diskusi gitu ya. Ya, alhamdulillah ya kalau Bunda sehat, bahagia. Semoga Bunda selalu sehat, selalu bahagia biar bisa menemani teman-teman online semua. Amin. Oke, jadi Bunda, Kafka mau diskusi nih sama Bunda. Gimana? Jadi akhir-akhir ini Kafka banyak bukan dengar sih, kayak persoalan ini tuh lebih banyak dibicarakan saat ini. Di mana tuh? Maksudnya secara offline atau di media sosial? Di media sosial sih Bunda, pastinya banyak itu konten-konten tentang itu. Tetapi banyak ini sudut pandangan dari orang lain, dan Kafka di sini mau tahu dari sudut pandang Bunda. Oke, jadi Kafka itu banyak dengar bahwa saat ini anak itu tidak minta dilahirkan oleh orang tuanya. Jadi karena isu-isu yang seperti itu, banyak pemikiran bahwa karena kan aku tidak bisa dilahirkan, berarti aku tidak perlu mengikuti apa yang orang tua aku inginkan, apa yang orang tua aku sarankan, seperti itu. Benar-benar sendiri gimana? Oh iya, memang itu kan isu-isu yang menstimulasi ya persepsi kita, sudut pandang kita terhadap suatu persoalan ya. Nah kalau misalkan bicara tentang saya nggak minta dilahirkan, misalnya seperti itu, mungkin ya itu posisinya sebagai anak, ya mungkin kaula muda, katakanlah seperti itu. Nggak salah sih berpikir bahwa saya tidak minta dilahirkan, tetapi akan keliru ketika pola pikir tersebut mengarahkan kita kepada menyalahkan orang tua kita. Saya seperti ini karena orang tua saya, atau saya begini karena kesalahan mama dan papa saya, gitu kan. Kita kembali yuk tanya sama orang tua kita, apakah orang tua kita meminta bahwa kita yang harus ada di rahimnya? Tidak kan? Nah, siapa yang menentukan? Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita jangan lupa bahwa kodratnya manusia itu, manusia tidak bisa memilih harus berinteraksi dengan manusia yang mana, harus dilahirkan dari kandungan siapa, tidak. Kita hanya berikhtiar terhadap karakteristik. Misalkan saya sebagai seorang ibu, ya Allah anugerahi saya anak-anak yang soleh. Makna soleh apa sih? Makna solehah apa sih? Nah, siapa yang akan menitipkan karakteristik itu? Allah yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Artinya ketika kita dititipkan kepada salah satu rahim individu yang ada di dunia ini, kita sudah dititipkan anugerah untuk mampu menghadapi segala sesuatu yang bisa kita dapatkan dari orang tua kita itu. Dan pun kalau kita bicara bahwa orang tua kita itu bersalah dan mereka melakukan kesalahan terhadap kita, kita perlu lihat kembali. Adakah orang tua kita sekolah untuk mendidik kita? Adakah orang tua kita juga ada yang membimbing untuk bisa belajar bagaimana mengasuh kita, gitu kan? Apalagi kalau misalnya kita ini ada beberapa orang dalam satu keluarga. Misalkan ada satu pasangan, orang tua kita punya kakak adik ya, saudara kandung, misalkan atau adik beradik itu lebih dari satu orang. Maka bagaimana dia memperlakukan kita dan yang berbeda-beda dengan saudara-saudara kita? Betapa sulitnya, ya kan? Dengan pola pikir Allah menganugerahkan kita itu manusia yang unik. Kafka berbeda sama Bunda, saudara Kafka berbeda. Sering nggak beda pendapat dengan saudara kandung? Sering kan? Itu artinya bahwa kalian unik. Terus pertanyaannya, bagaimana kedua orang tua kita membantu kita untuk bisa memberikan kasih sayang, dan ketika mereka berpendapat, mereka tetap berusaha memberikan pendapat yang terbaik. Menurut ukuran siapa? Menurut ukuran dirinya sendiri. Dan itu ada yang ada yang mempengaruhi mereka. Mereka dididik oleh orang tuanya dulu, ya kan? Artinya mereka punya modalitas, mereka bisa mendidik kita seperti ini karena mungkin
mereka juga meniru dari orang tua sebelumnya. Terus orang tua sebelumnya yang meniru dari orang tua sebelumnya. Gitu. Kita didominasi oleh perlakuan itu. Berapa lama kita berada dengan orang tua kita? Sekian puluh tahun kita berada. Ya, tetap ada yang dominan dari perlakuan orang tua kita, suka dan tidak suka. Tetapi orang tua kita tidak mengetahui ternyata perlakuan itu menyakiti kita. Kadang kita nggak ngomong ke dia. Kalaupun kita ngomong, mama, kalau mama ngomong begitu, kakak sakit nih, kakak sedih, gitu kan? Kalau kita bisa bilang itu, tapi dia nggak paham kenapa kamu bisa sedih, kenapa kamu bisa sakit, kenapa seperti itu. Orang tua bisa berpikir begitu karena orang tuanya berpikir atas ranah dia sendiri. Tidak ada yang membantu dia untuk berpikir pada ranah anaknya, ya kan? Akhirnya dia menilai kembali dari dirinya sendiri, pada kapasitasnya sendiri. Nah, misalkan Kafka nih udah tahu nih, udah ngobrol sama Bunda. Terus kira-kira kalau Kafka pulang ke rumah, kasih tahu balik ke orang tua, kira-kira orang tua mau nggak belajar? Berubah nggak? Menurut Kafka nggak berubah orang tua. Karena apa? Menurut Kafka kenapa orang tua nggak bisa berubah kalau Kafka kasih tahu? Karena dalam pandangan orang tua itu Kafka anaknya. Karena Kafka anaknya, jadi yang lebih berhak memberi pengetahuan atau saran itu orang tua, bukan anak. Oke. Tetapi ada ruang di mana Kafka pernah minta nggak sama orang tua? Minta segala sesuatu, misalkan mama saya mau ini, boleh nggak saya diberikan ini. Oh, Sering ya. kan, dikabulkan kan, tapi Ya. ada yang juga yang tidak dikabulkan kan. Ya. Ada nggak permintaan Kafka itu yang Kafka perlu untuk berargumen panjang lebar meyakinkan supaya beliau mau mengabulkan? Ada nggak? Ada. Nah, itu bisa kok mempengaruhi orang tua. Kalau Kafka berpikir bahwa Kafka sedang menasihati orang tua, jelas orang tua tidak akan menerima. Tapi kalau Kafka sedang merengek, meminta kepada orang tua untuk diperlakukan sebaliknya sesuai dengan yang Kafka sudah tahu yang baru ini, orang tua akan belajar dari situ. Itu sudut pandang kan? Apa yang kita pikirkan itu akan membuat kita berperilaku. Apa yang kita pikirkan akan membuat kita menyusun kata-kata. Kalau kita berpikir kayaknya pulang ke rumah, Kafka berpikir menasihati orang tua kan? Ya iyalah, karena kita tidak pada kapasitas menasihati. Ya, karena kita tidak cukup bijaksana kan untuk menasihati. Tapi kita cukup bisa meminta kepada dia dengan cara memberitahukan, mama kan waktu kita meminta kita beritahukan ya. Kenapa kita minta itu? Benar nggak? Ya, dan kita akan menemukan kalimat-kalimat yang membuat kita bisa merayu kepada dia. Nah, sekarang rayulah orang tua kita. Kita udah punya pengetahuan, kita rayu. Kalau kita berpikir kita menyalahkan, adakah itu menyembuhkan luka kita? Tidak, justru kita semakin sakit. Karena orang tua kita tidak bisa kita rubah. Dan kita, pikiran kita berselimutkan dengan semua kesakitan-kesakitan itu. Ketemu nggak solusinya? Tidak. Siapa yang mau kita salahkan sekarang? Tidak. Nggak ada sebenarnya. Orang tua kita tidak bersalah. Karena untuk menjadi orang tua tidak ada yang namanya perguruan tinggi pendidikan orang tua. Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Mereka secara otodidak belajar. Dari siapa? Dari hidupnya, dari pengalamannya. Kan gitu kan? Dan orang tua juga tidak ingin berbuat salah terhadap anak-anaknya. Tapi orang tua kita manusia bukan? Manusia. Fitrahnya atas salah dan benar. Otomatis kan? Nah, terus kalau kita menganggap kesalahan itu adalah sebuah kesakitan, hanya terpaku pada sebuah rasa sakit yang tidak ada ujungnya kan, berarti kita tidak akan menemukan jalan keluarnya. Tapi kalau kita berpikir sebaliknya, bahwa dengan adanya begini, saya merasa ketidaknyamanan, kesakitan dari orang tua saya, sehingga saya akan belajar bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan untuk anak saya yang lebih baik tanpa harus ini tadi, ya kan? Terus bagaimana? Ikhlas. Tapi tujuan akhir ikhlas nih. Untuk ikhlas kita harus melewati anak tangga ada yang jatuh di situ, nggak kuat lututnya, kan gitu ibaratnya seperti itu kan. Jadi Kafka misalkan kayak ngobrol sama orang, punya teman-teman yang banyak kan, punya teman-teman yang banyak, ada isu-isu yang seperti ini, itu kan terfikirkan oleh Kafka. Ya, terfikirkan oleh Kafka. Jadi
Bahasanya begini, ada beberapa individu yang Allah pilihkan dia kuat, tetapi kurang beruntung dalam kehidupan. Ada dasarnya dia kuat, tetapi tidak ada orang yang membantu dia menemukan kekuatannya. Tapi dia dikasih kekuatan. Sebenarnya dia dikasih kekuatan. Maka peran kita lingkungan sosial ini, kan kita kan ada hablum minannas, hablum minallah. Kita harus peduli dengan sesama kita manusia, dan kita juga harus ingat dengan Allah. Kita harus ikuti perintah Allah, kan gitu. Salah satu perintah Allah, maka tolonglah tetanggamu, tolonglah rekan-rekanmu, sahabatmu, temanmu, kan gitu. Jangan abai dengan mereka, kan gitu harusnya. Kita ada tahu nih, jangan abai dengan teman kita. Kalau dia nggak bisa cari tahu karena kondisi dia lemah, maka kita cari tahu, bantu dia. Itu peran lingkungan sosial. Jangan biarkan dia sendiri. Bisa ngerti kan? Bisa. Kan itu siklus sebenarnya. Siklus kehidupan yang Allah berikan. Satu orang menjadi pelajaran bagi orang lainnya. Orang tua kita menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita menyalahkan orang tua kita, akan hadir kesalahan-kesalahan di dalam diri kita, dan itu yang akan memotori kita untuk mendidik anak kita ke depan. Maka kita melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama pada anak-anak kita. Terus untuk bisa kita ikhlas, kita maafkan. Untuk kita bisa memaafkan, terima dulu deh. Jangan tuntut orang tua kita dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Itu kan dia tidak mampu, ya kan? Ada nggak misalkan Kafka dikasih Allah rezeki ini, misalkan setelah selesai kuliah nih, Kafka bisa kuliah, ya kan? Setelah selesai kuliah dikasih rezeki yang besar sama Allah, mau nggak uangnya dikasih, yuk mama ke psikolog nih, ke konselor keluarga, bantu beliau untuk mengisi hari-hari tuanya beliau agar tetap memberikan yang pengasuhan yang terbaik untuk anaknya. Kita walaupun sudah menikah kan tetap anaknya dia kan. Kita masih merindukan pengasuhannya dia kan. Nah, kita tidak mengharapkan menutupi luka lama, tetapi bagaimana beliau tetap mengiringi kita di masa-masa kedewasaan kita. Itu cukup kuat untuk memberikan kita tenaga. Dari itu tadi, kalau ada dibilang ada inner child, itu kembali bahwa ternyata kita menyembuhkan luka dengan orang yang membuat kita luka. Itu akan lebih efektif karena kita menemukan perubahan pada dia. Mau nggak Kakak misalkan kayak gitu? Mau kan? Tapi masalahnya sekarang anak-anak itu menyampaikan bahwa ini salahnya orang tua misalkan. Adakah kita membuat dia terdorong untuk belajar? Orang yang berbuat sesuatu yang salah karena tidak tahu apakah salah? Tidak, tapi tidak tahu. Terus siapa yang mau kasih tahu dia? Ada kok dinasehatin, nasihat itu bukan memberitahukan. Proses belajar itu bukan nasihat. Nasihat salah satunya, tapi orang yang tidak tahu dia perlu belajar. Belajar itu kita harus tahu dulu apa yang kosong pada diri kita. Ya kan? Kita harus padu-padankan. Terus yang namanya mengasuh manusia itu dengan tanda unik tadi banyak kan? Orang tua kita harus belajar pola komunikasi. Pola komunikasi bertahap juga belajarnya. Pola komunikasi untuk anak usia dini, pola komunikasi untuk remaja, pola komunikasi untuk dewasa awal kita, ya kan? Pola komunikasi untuk anak yang sudah menuju pernikahan dan masuk ke dalam pernikahan. Kan masih ada peran orang tua kita. Itu untuk komunikasi aja. Belum lagi untuk membelajarkan emosi. Dia harus belajar pola emosi anak, pola bertingkat, berjenjang. Subhanallah, gimana? Nggak cukup waktu mereka sepanjang hidupnya belajar ketika mereka menikah. Maka mereka sudah masuk ke dalam pintu sekolah yang kurikulumnya otodidak terbuat sendiri. Salahkah orang tua kita? Kasihan kan? Banyak yang bunda. Nah, yang apa? Banyak yang harus dipelajari Untuk menjadi orang tua. Iya. Jadi nggak mudah memang jadi orang tua. Saya jadi ingat orang tua saya sendiri gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita mengatakan bahwa oh ini kesalahan orang tua saya, kita tanyakan kembali apa pendidikan orang tua kita itu di tingkat berapa, ya kan? Bagaimana ekonominya? Kadang-kadang dia tidak memiliki cukup waktu berpikir bagaimana berbicara baik dengan kita, karena dia sudah cukup lelah untuk memenuhi kebutuhan keuangan kita, mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, kalau kita dianugerahi, diberikan inspirasi oleh Allah,
kita bertemu dengan orang-orang yang menstimulasi kita berpikir, wah saya ini korban dari pengasuhan orang tua saya. Nah kalau begitu cari tahu apa yang perlu kamu lakukan untuk membantu orang tua kamu, dan bersama-sama dengan mereka memperbaiki pola kalian ke depan. Caranya bukan menasihati, merayulah seperti kalian meminta. Merayulah sama orang tua memang. Kalau orang tua kamu tidak pernah bisa memberikan pelukan yang hangat, jangan-jangan beliau nggak pernah dipeluk dengan kehangatan. Peluk dia dulu, berikan kehangatan ke dia, sehingga dia tahu, oh ternyata begini pelukan kehangatan, sehingga dia akan bisa memberikan ke kamu. Kan itu seharusnya yang perlu dilakukan, ya kan? Kita berikan dulu mama, nggak akan mungkin oke, tapi bunda mama saya nggak mau dipeluk nih sama sekali. Kita mulai dalam langkah kecil. Pernahkah mama muji kita? Enggak, kalau gitu kita puji mama kita. Dia nggak mungkin kan tutup telinga, tutup telinga, jangan kamu puji, enggak. Dia kalau dia nggak pernah dipuji, ketika kita puji dia heran. Apa dengan anak saya? Kan gitu paling kan. Tapi dia menikmati pujian itu. Tapi yang benar ya, jangan diada-adain gitu dong. Puji orang tua kita. Kemudian apalagi, berikan sentuhan kasih sayang. Apresiasi segala karya dia, sekalipun kita nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena kita punya pandangan kita sendiri kalau sudah dewasa kan. Nah, sedangkan dia cuma mampunya segitu. Kita nggak mungkin minta yang di luar kemampuan dia. Kita mau bilang bagaimanapun kalau dia bisanya masak cuma 4 macam. Kita minta masakin masakan Eropa kah, Jepang kah, Korea lah yang mungkin saat ini terjadi. Dia nggak pernah ikut kursus masakan daerah tersebut, negara tersebut. Bisa nggak dia masakin? Nggak bisa. Berarti kamu yang masakin. Kamu icipin ke orang tua kamu kalau kamu sudah dewasa, kan gitu. Kalau kamu sudah bisa untuk mengomentari mereka, berarti kamu udah cukup bisa untuk membantu mereka. Itu kuncinya. Jadi kalau kita belajar dari begitu, kesalahan itu ternyata adalah sebuah pola, kesempatan untuk kita melatih dan membelajarkan diri kita, bukan untuk kita merenungkan rasa sakit. Kalau pendapat Bunda seperti itu. Wah, keren sekali ya Bunda. Banyak sekali pelajaran yang Kafka dapat, bahwa kalau misalnya anak itu memang tidak minta dilahirkan, tetapi orang tua itu juga tidak bisa memilih anaknya siapa. Benar Bunda? Betul. Dan pun kalau misalkan misalkan ada ya terstimulasi di pikiran kita, kok aku harus ikut kata orang tuaku kan gitu ya. Ada yang kita tidak lakukan, ada yang kita tidak dapatkan apa? Waktu. Kita tidak memiliki waktu sepanjang waktu hidup orang tua kita. Kita tidak melewati situasi yang sudah dilewati oleh orang tua kita. Terlepas orang tua kita dalam kategori bijaksana, pintar atau tidak. Tetapi pilihan orang tua kita menjadi pertimbangan bagi kita. Dan pertimbangan itu membuat kita perlu mengkomunikasikan kepada orang tua kita. Beberapa kondisi, pertimbangan kita tidak mencakupi beberapa aspek dalam kehidupan kita. Kita mungkin pada saat remaja kita hanya berorientasi pada kesenangan kita saat itu. Orang tua kita tidak memikirkan kesehatan kita, memikirkan masa depan kita, memikirkan kebaikan dalam tanda kutip itu. Kebaikan yang dimaksud adalah sejauh mana berdampak positif terhadap diri kita. Tapi pada saat kita mengambil keputusan itu, kita hanya berorientasi pada kesenangan, ya kan? Maka butuh orang tua kita. Jadi sebenarnya kita sedang tidak mengikuti mereka, tapi kita sedang ditunjukkan. Dalam beberapa kondisi kita perlu diberikan sedikit dorongan yang keras untuk menentukan pilihan. Karena apa? Ada indikator kita tidak bijaksana, ya kan? Karena memang belum pada kapasitas bijaksana kaula mudanya. Karena komponen berpikirnya belum lengkap. Nah, butuh bimbingan dari orang dewasa. Oh, katakanlah orang tua saya tidak bisa diajak diskusi, maka temuilah beberapa orang dewasa lainnya yang bisa untuk kamu ajak diskusi. Katakanlah konselor misalkan, katakanlah psikolog misalkan. Kamu bisa jumpain mereka gitu. Atau kamu bisa berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang secara branding dirinya itu menunjukkan kebijaksanaan. Dan Kafka cukup memiliki keterikatan emosional dengan tokoh itu, tertarik misalkan mendengarkan, minta nasihat dari dia, diskusi dengan dia. Kalau kamu nggak dapat dari keluarga, karena PR itu tadi komunikasi, belajar emosi, belajar pola pikir. Orang tua kita nggak ada materi itu, gitu.
ya kan? Nah, jadi hati-hati dalam membangun sudut pandang terhadap orang tua. Kita dilahirkan di rahim itu saja, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah dulu. Kemudian minta sama Allah, ya Allah, beri saya petunjuk untuk membantu kesakitan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi saya. Kalaupun itu datangnya, penyebabnya adalah orang tua saya, bantu saya untuk memperbaiki saya dan orang tua saya. Karena kita tidak bisa menemukan kesalahan kalau orang tua kita tidak melahirkan kita. Kita tidak bisa menemukan kesalahan kalau orang tua kita tidak menunjukkan kesalahan itu. Kita tidak pernah belajar dan tahu itu salah. Itu adalah sumber sebenarnya. Perbaiki sudut pandang, itu kata Bunda. Wah, keren sekali Bunda. Jadi tapi kakak juga mau tanya Bunda, kita kan sebagai anak itu banyak rasa gengsinya gitu sama orang tua pasti ya. Jadi banyak itu perasaan, ungkapan yang nggak terucap sama orang tua, kayak terpendam dalam hati aja. Itu gimana ya Bunda? Biar kita dari Bunda, penjelasan Bunda tadi, kalau misalnya kita butuh adanya saling terbuka, saling penerimaan. Tetapi kadang-kadang gengsi itu yang menghalangi nih Bunda. Bisa saja kita namai gengsi, tapi Bunda akan lebih suka menamai itu bukan gengsi sih ya, tapi lebih kepada belum mampu ya, ketidakmampuan kita di dalam menempatkan diri kita di antara peran orang tua kita. Nah itu dia, kita belum cukup pede untuk memiliki sebuah kalimat yang mampu membuat dia menarik mendengarkan kita kan. Nah kita tidak cukup pede untuk berada dan memodel perilaku dia, untuk membangun penyesuaian perilaku dengan orang tua kita kan. Nah itu kan bukan ilmu yang kaleng-kaleng, nah kan gitu ya. Kakak perlu belajar kan, perlu belajar. Nah artinya untuk bisa seperti itu kakak latih diri. Boleh mulai dari awal, kita nggak bisa berhadapan langsung, kita bisa melalui telepon, bisa melalui WA, bisa kita menunjukkan foto, kemudian kasih narasi-narasinya gitu kan. Kadang-kadang orang tua kita tidak bisa untuk seperti itu, kita bisa memberikan hadiah kecil tanpa berkata-kata. Kalau orang tua kita mau, kita kasih saja kartu ucapan, dimana nggak perlu banyak narasi, tapi itu ungkapan perasaan kita boleh melalui langkah yang tidak langsung. Nah itu tadi, tapi kalau langkah yang langsung kita bisa langsung berpapasan dengan dia. Nah, dan di situ kita membangun keberanian kita secara perlahan. Gitu caranya. Oke, terima kasih Bunda. Oke, gimana? Intinya sangat banyak manfaat, masukan, informasi dari Bunda yang semoga bisa kakak terapin. Tapi nggak hanya kakak, juga teman-teman online kita bisa sahabat Bunda di rumah. Oke, terutama kaula muda ya. Iya. Tapi memang nggak salah ya, orang tua tidak salah, kaula muda tidak salah. Kedua-duanya perlu mendapatkan sebuah stimulasi positif dari lingkungan, dari orang-orang yang menginspirasi sehingga bisa keluar dari sudut pandang negatif itu. Iya, benar. Jadi kita bisa memetik dari yang sudah Bunda jelaskan dari tadi, bahwa setiap anak dan orang tua itu tidak ada yang salah, semuanya harus saling menerima, saling terbuka, saling belajar. Hal itu terjadi tentunya karena kita terkadang tidak punya pengetahuan ya Bunda. Iya, salah satunya. Jadi semoga dari sudut pandang Bunda tadi, yang dimana sudut pandangnya banyak sekali, bisa dari anak, dari orang tua, juga dari teman-teman, seperti itu. Bagaimana nih sahabat Bunda? Semoga sahabat Bunda semua di rumah juga bisa berpikiran terbuka dan bisa mengambil hikmah dari percakapan kita pada hari ini Bunda. Iya. Terima kasih Bunda, kakak ucapkan semoga kedepannya kakak diundang lagi nih Bunda. Untuk bisa ngobrol ya, ngobrol ya. Bunda. Semoga nggak bosan kakak untuk ngobrol dengan Bunda, karena banyak Bunda yang ngomong ya. Tapi kakak senang gitu, kayak apa yang Bunda ucapkan, oh iya gitu ya. Terinspirasi, terbuka gitu ya. Iya, terbuka, jadi kayak oh gitu ya. Jadi selama ini yang kadang-kadang kayak oh berarti kakak pikirannya nggak benar yang seperti kakak pikirkan gitu. Banyak informasi-informasi baru. Kakak harap juga sahabat Bunda semua di rumah bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak Bunda. Kakak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.